Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita intro dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Pak Dana. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, di sini Pak Dana akan menyampaikannya secara runtun. Oke, kita mulai. Yang pertama, interaksi. Apa sih itu interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain, atau hubungan timbal balik. Oke ya, lanjut. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Contohnya, yang pertama, petani berinteraksi dengan sapi. Oke, berarti untuk membajak sawah. Yang kedua, petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke pabrik minyak. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Ada dua loh ya. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Nanti Pak Dana sebutkan contohnya. Dan yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Oke, sekarang contoh. Contoh dari interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang pertama, nelayan. Nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga, manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Nah, dari ketiga contoh ini, manusia berinteraksi dengan menyesuaikan alam di sekitarnya. Kemudian, yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Contohnya nih, yang pertama, manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Yang kedua, manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Yang ketiga, manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Nah, dari ketiga contoh ini, manusia memanfaatkan alam di sekitarnya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Tetap fokus ya, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sesuai bentang alam. Nah, masih ingat dong bentang alam? Oke, di sini Pak Dana mengambil 3 bentang alam, yaitu ada pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Pak Dana akan menjelaskan tentang pegunungan. Disimak ya. Di daerah pegunungan, sumber daya alam antara lain yaitu teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Pekerjaan utama masyarakat di pegunungan adalah, betul, petani. Yuk kita simak interaksi masyarakat di daerah pegunungan dan apa aja hasilnya. Oke, perhatikan. Yang pertama, bentuk interaksi bercocok tanam kopi, teh, sayuran, palawija, dan buah. Nah, ini adalah
bentuk dari interaksi manusia di alam. Hasilnya, mudah mendapatkan hasil perkebunan sesuai yang mereka tanam. Oke, contoh yang kedua, interaksi di pegunungan. Contoh yang kedua, memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, dan domba. Hasilnya adalah mudah mendapatkan telur, susu, dan daging. Yang ketiga, melakukan penambangan belerang, kapur, dan pasir. Hasilnya maka mudah mendapatkan barang tambang seperti belerang, kapur, dan pasir. Yang terakhir, mengelola kawasan pegunungan menjadi objek wisata. Nah, maka hasilnya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang simak tugasnya ya. Oke, sekian dari Pak Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.